Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pengajian yang selanjutnya. Makalah yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisa wal isrun. Makalah yang ke-25. Al-maqalah al-khamisatu wal isrun. Makalah yang ke-25. Kila dikatakan al-mukirru bitaksir. Kila dikatakan al-mukirru bitaksir, orang yang sadar, menyadari, orang yang sadar bitaksir dengan kelalaiannya, dengan kelemahannya. Al-mukirru orang yang mengakui, yang sadar. Bitaksiri dengan kelalaiannya. Ai bil ajzi anit ta'ah. Ai bil ajzi anit ta'ah artinya lemah dari melaksanakan taat. Abadan mahmudun. Abadan selama-lamanya itu mahmudun, terpuji. Ya, orang yang sadar akan kelalaiannya, bahwa dia itu termasuk orang yang lemah dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Orang yang semacam itu mahmud, terpuji, artinya mengakui kekurangannya, mengakui kelemahannya. Ya, kalau bahasa kita gentle, ya, mengakui segala kekurangannya, kelemahannya dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu mahmudun, terpuji. Ya, karena kebanyakan orang kebalikan dari ini. Ya, taatnya kurang, tapi mengakui kalau dirinya itu orang yang yang paling taat lah dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, malah lebih baik orang yang berterus terang, kalau saya ini orangnya lemah dalam melaksanakan taat. Ya, orang yang berterus terang semacam itu mahmud, terpuji. Wal iqraru bitaksir alamatul qabul. Wal iqraru bitaksir, dan orang yang mengakui, yang sadar dengan kekurangannya, itu alamatul qabul, tandanya kalau apa yang ia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang tidak membohongi dirinya. Dia bicara apa adanya. Ya, kemampuannya dalam taat seperti itu dia ungkap. Ya. Artinya tidak membolak-balikan fakta. Sekarang ini kan begitu, orang banyak membolak-balik fakta, ya. Jadi fakta yang sesungguhnya A jadi B, yang sesungguhnya B jadi C.
Li'annahu isaratun ila adamil uzubi wal kibari. Karena hal yang semacam itu sebagai isyarat, petunjuk ila adamil ujubi wal kibari, tidak adanya sifat ujub wal kibari dan sifat sombong. Jadi orang yang berterus terang seperti itu menandakan kalau orang itu di dalam dirinya itu tidak ada sifat ujub, ya, sifat merasa aneh terhadap dirinya, terhadap kemampuannya, wal kibar dan sifat sombong. Ya, jadi kenapa dia termasuk kategori orang yang terpuji? Karena orang yang mengakui bitaksir, ya, al-muqirru bitaksir itu termasuk orang yang di dalam jiwanya, di dalam dirinya tidak terdapat sifat ujub dan sifat kibar. Ya, makanya dia mahmudun, terpuji. Ya, walaupun secara ketaatan dia termasuk orang yang lemah, tapi karena dia mengungkapkan kelemahannya, ya, ungkapan kelemahan itulah menandakan kalau dia itu bukan termasuk orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong. Ya, tidak ada dalam dirinya itu sifat-sifat yang semacam itu. Makanya orang yang semacam itu mahmud, terpuji. Wal maqalatu sadisa wal isrun, lanjut ya. Makalah yang ke-26, kila dikatakan kufranu ni'mati lu'mun. Kufur terhadap nikmat itu termasuk sifat yang sangat tercela. Ai adamu syukri li ni'mati, artinya tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Allah karuniai terhadap dirinya, itu dalilun ala dana'ati nafsi. Dalilun sebagai tanda ala dana'ati nafsi, atas rendahnya jiwanya, menandakan kalau dia itu orang yang rendah, orang yang tidak punya harga diri. Ya, itu namanya dana atau nafsi. Kufranu ni'mati lu'mun. Jadi kufur terhadap nikmat itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya. Karena kehancuran orang-orang Bani Israel itu diantaranya adalah karena dia kufur. Kufur apa? Kufur terhadap nikmat dan karunia Allah. Ya. Kufur. Ya, bahwa apa yang ia miliki itu dia mengatakan ini hasil saya, ini usaha saya. Kayak Korun kan begitu. Ya, jadi Korun tatkala diminta hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang nggak mampu, ya, fakir miskin, ya. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi saya mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada pada saya. Artinya dia menyingkirkan keberadaan Allah, bahwa apapun pada hakikatnya yang kita miliki itu semua adalah nikmat dan karunia dari Allah. Tapi Korun tidak. Korun mengatakan harta saya yang banyak ini adalah hasil usaha saya, karena ilmu saya. Makanya di dalam Al-Quran ungkapannya seperti itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan harta ini karena ilmu yang saya miliki. Ya, artinya dia sudah mengenyampingkan Allah. Dia dia nggak sadar bahwa harta yang banyak yang ia miliki itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Maka dikenal dengan harta karun. Itu hartanya itu barangkali kalau orang zaman sekarang
Ya, nggak ada yang mengalahkan hartanya Qarun yang ada pada zamannya Firaun. Hartanya itu. Maka karena kesombongannya akhirnya apa? Allah tenggelamkan dia ke dasar bumi. Ya, ditelan oleh bumi. Lantaran apa? Lantaran kesombongannya. Sombong dengan harta yang ia miliki sampai dia berkata bahwa harta ini adalah hasil saya. Ya, kalau udah hasil saya berarti dia nggak mengakui kalau apa yang dia miliki itu adalah pemberian dan karunia dari Allah. Memang sifat manusia itu seperti itu. Coba, nih surat apa nih? Fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu surah apa? Al-Fajr. Ya. Fa ammal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amma fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu begitu. Ya. Tatkala dia dikasih harta, dikasih nikmat, ya. Amal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu, dimuliakan dia. Apa kata dia? Tuhanku telah memuliakanku. Ya, itu tatkala dikasih nikmat. Wa amma idza ma batalahu, kalau kita itu mesti tahu betul siapa kita begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu tentang dirinya maka dia tahu siapa yang menciptakannya. Maka sering-sering dibaca itu apa? Surah, ya. Tentang apa? Tentang proses kejadian manusia. Biar apa? Biar manusia sadar. Ya. Biar manusia sadar. Ya, yang kemarin itu yang saya bacakan itu. Laqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata izaman, fa kasawnal izama lahman, summa ansa'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu proses. Harus tahu. Kenapa kita mesti tahu? Dengan kita tahu maka kita akan sadar bahwa proses kita itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada harganya, dari setetes air yang hina. Ya. Makanya kalau di dalam surah Yasin apa? Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa Yasin fa iza huwa Hasimum. Nggak nyambung surah Yasin tiap hari dibaca. Ya. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimum mubin. Tidakkah manusia melihat, memperhatikan tentang dirinya bahwa dirinya itu diciptakan dari nutfah. Fa idza huwa hasimum mubin. Kok tahu-tahu? Ya. Jadi bahasa kitanya barangkali begitu. Tidakkah manusia memperhatikan kalau dirinya itu diciptakan dari setetes air yang hina? Kok tahu-tahu dia menjadi musuh yang sangat nyata? Faiza huwa khasimum, musuh yang sangat nyata. Ya, artinya orang itu nggak tahu diri. Memang nggak tahu prosesnya. Ya, proses dia diciptakan itu. Jadi dia menganggap dirinya ada di alam dunia ini karena ada orang tuanya begitu. Orang tuanya kan ada orang tuanya, lanjut ke sana terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan sama Allah. Tetap Allah semua yang menciptakan ini semua. Ya. Jadi kalau orang itu tahu tentang dirinya, maka dia akan tahu siapa yang menciptakannya. Kalau orang nggak paham, nggak tahu siapa dirinya, ya akhirnya begitu. Ya akan durhaka, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, ya, nikmat Allah yang dia rasakan itu kapan? Mulai kapan?
Ya mulai dia berada di alam rahim. Ya, umur 4 bulan 10 hari itu, ya tatkala ditiupkan roh ke dalam jasadnya yang ada di alam rahim, di situ manusia sudah mulai merasakan apa? Nikmat dan karunia Allah. Ya. Dari apa? Dia bisa makan. Ya, sari-sari makanan melalui plasenta, melalui pusarnya itu, tali pusarnya itu. Jadi kalau di dalam rahim itu makannya bukan dari mulut, dari plasenta, dari tali pusar itu. Mengalirlah zat-zat makanan yang tadinya dimakan sama ibunya, saripatinya, zat-zatnya masuk ke dalam rahimnya dan menjadi makanan siapa? Buat siapa? Buat kamu dulu waktu masih berada di alam rahim. Ya. Jadi kamu ini besar, bukan besar ya tahu-tahu besar seperti ini, tidak, berproses. Ya, di alam rahim berproses. Dari nutfah berubah jadi alaqah, dari alaqah berubah jadi mudghah. Ya, dari mudghah berubah jadi tulang belulang, lalu dibungkus dengan daging. Ya. Lalu setelah 40 hari ditiupkan roh. Ya, begitu 9 bulan ya kamu keluar ke alam dunia dari alam rahim. Ya. Gelap itu alam rahim itu. Ya, cuman kita nggak sadar aja. Ya, bayi yang ada di alam rahim itu ya ada dalam tiga kegelapan. Kegelapan yang pertama, si jabang bayi dibungkus dengan dengan ari-ari. Kenal ari-ari itu? Ya, ari-ari itu yang putih. Ya, itu yang membungkus jabang bayi yang ada di dalam rahim. Gelap yang kedua apa? Gelap yang kedua dia berada di alam rahim. Alam rahim adanya di mana? Alam rahim adanya di perut. Ya, jadi 3 kegelapan itu yang sudah kita rasakan tatkala kita berada di alam rahim. Gelap karena dibungkus oleh ari-ari, plasenta. Ya, plasenta ada di dalam rahim. Rahim ada di dalam perut. Satu saat nanti ya kita akan masuk ke perut juga. Cuman bukan perut manusia, perut bumi. Ya, ke dalam perut juga, perut bumi namanya. Kalau kita keluar dari perut manusia, nanti kita masuk lagi ke perut bumi. Ya, wasohbatul ahmak. Lanjut. Lihat kitabnya. Wasohbatul ahmak, dan berteman dengan orang yang bodoh. Wasohbatul ahmak, dan berteman dengan orang yang bodoh. Ya, jadi ahmak itu jahil. Ya, ya. Kalau jahil bodoh. Ya, kalau ahmak itu adiknya jahil. Kalau pakai jahil murokab namanya. Jahil pangkat 2, jahil namanya. Itu namanya ahmak. Ya. Jadi kalau diurut, ahmak itu siapa? Ahmak itu adiknya si jahil. Ya. Jadi bodoh sekali ahmak itu. Isrim al-ahmak. Wa suhbatul ahmak, berteman dengan orang yang bodoh. Wahwa wadi usai fi ghairi mahalihi. Ya, orang ahmak itu adalah wadi usai, orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahalihi, tidak pada tempatnya. Sama dengan definisi orang yang zolim. Ya. Wad usai fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya. Ma'al ilmi, padahal dia tahu biqabihi, dengan keburukannya. Ya.
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh misalkan sendal. Sendal kan yang mestinya ditaruh di rak-rak sendal. Ya, tapi sendal ditaruh di atas lemari. Ya, itu namanya apa? Dia tahu kalau sendal di atas lemari itu bukan tempatnya, sadar dia. Tapi dia tetap naruh sendal itu di atas lemari. Itu namanya orang wad'us syai' fi ghairi mahali atau disebut dengan ahmak. Jadi dirinya sadar kalau itu nggak baik, tapi tetap dia lakukan, dia laksanakan. Ya, wa sohbatul ahmak su'mun. Jadi berkawan dengan orang yang ahmak itu su'mun. Apa namanya, bentuk apa? Kesialan, sial. Ya. Su'mun. Kalau lu'mun tadi tercela. Ai gairu mubarak. Artinya su'mun itu artinya gairu mubarak, tidak membawa keberkahan. Gairu mubarak. Ya. Apa berkah itu? Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan itu namanya berkah. Ya. Makanya kan orang suka mendoakan, ya, kamu tambah usia, mudah-mudahan usianya berkah. Artinya apa? Mudah-mudahan usianya banyak membawa kebaikan. Ya, banyak membawa kebaikan. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan At-Tabrani dari Imam Tabrani, An Basirin dari Basir, sahabat Basir. Riwayat Imam Tabrani dari sahabat Basir, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, isrim al-ahmak, jauhilah atau janganlah kamu berteman dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh murakab, ya, bodoh pangkat 2. Isrim al-ahmak, jauhilah atau janganlah kamu berteman dengan orang yang ahmak. Bikasril hamjati, dengan dibaca kasroh hamjahnya. Isrim, yaitu fi'il amr, artinya mencegah, melarang. Artinya jangan kamu berteman. Ya. Kalau dalam usul fikih apa? An-nahyu, ya. An-nahyu li al-amru lil wujub. An-nahyu lit tahrim. Ya. Artinya wajib kita tidak berteman dengan orang yang ahmak. Ya. Bikasril hamjati warai, dengan dibaca kasroh hamjahnya dan roknya isrim, roknya juga kasroh. Aikot wudih, artinya dengan memotong kecintaan kita kepada dirinya. Ya, qat wudihi, memotong kecintaan kita kepada dirinya. Artinya jangan berteman, jangan akrab sama orang yang ahmak. Ya. Wal makna, dan adapun artinya, la tusahibhu, artinya jangan kamu berteman kepadanya. La tusahibhu, jangan kamu berteman kepadanya. Liqabahi halatihi, karena jelek perangainya, karena jelek keberadaannya, karena jelek keadaannya. Liqabahi halatihi, karena jelek keberadaannya. Wali anna tiba sarakah, wa qad yasriku tab'aka minhu. Ya,
Kenapa? Ya, orang yang seperti itu tidak boleh kita temani, ya, karena memang tabiatnya dia itu jelek, ya. Wali anat tiba asyaraka wa qad yasriku tobaka. Jadi tabiat yang jelek itu telah apa? Telah mencuri tabiat kamu. Jadi akhlak itu, ya, su'ul khuluqi, su'ul khuluqi yu'di. Ya. Pinteran anak kelas 1 dari belah aliyah itu kelas 10, 11. Su'ul khuluqi yu'di. Jadi akhlak yang jelek itu menular. Makanya kenapa kita tidak boleh berkawan, berteman dengan orang yang akhlaknya jelek? Karena akhlak jelek itu selalu menularkan kejelekan kepada orang yang ditemaninya. Ya. Makanya jauhi hal-hal yang semacam itu. Ya, kalau kita melihat teman kita nggak baik, jangan ditemani, jangan didekati. Ya, nggak bakal ada untungnya berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, jelek tabiatnya, jelek perangainya, jelek perilakunya. Ya, jangan ditemani. Tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan keuntungan buat kita. Malah yang ada, terkadang kita ke bawah sama dia. Ya, orang merokok itu kenapa penyebabnya? Karena berteman dengan orang yang biasa merokok. Akhirnya dikasih, pinjam 1 kali sedot, pinjam lagi 2 kali sedot. Lama-lama apa? Lama-lama ketagihan. Ya, akibat apa? Akibat berteman sama orang yang biasa merokok. Berteman sama orang yang suka ngobrol. Ya akhirnya begitu. Hobinya apa? Ngobrol terus. Di sekolah ngobrol, tempat ngaji ngobrol. Ya nggak tahu tempat. Ya, di masjid ngobrol. Ya, nggak bisa meletakkan ke keadaan dia. Ya misalkan di sekolah ya keberadaannya harus belajar, ya jangan ngobrol lah. Ya di masjid berzikir paling tidak. Ini kalau berteman dengan orang-orang yang semacam itu, ya biasanya kebanyakannya bukan kita bawa dia, justru dia yang membawa kita. Ya. Su'ul khuluqi yu'di. Ya, jadi akhlak yang jelek itu menular. Ya. Maka mesti sadar kita. Kalau yang kita temani ini orang nggak baik, buru-buru menjauh saja udah. Ya, menjauh dari orang itu. Karena memang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Tidak memberikan sesuatu yang manfaat buat kita. Malah kita terbawa, terjebak oleh keinginan dia, kemauan dia, hobinya dia. Waruya at-Tirmidzi, dan diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, Nabi bersabda, khoslatani, ada 2 perkara. Khoslatani, ada 2 perkara. Man kanata, barang siapa yang berada pada 2 perkara ini. Man kanata, barang siapa yang ada pada 2 perkara ini. Fihi, padanya, katabahullahu, maka akan menulis kepadanya siapa Allah, sakiron sobiron,
termasuk orang yang ahli bersyukur, sabiran juga orang yang sabar. Ya, ada dua perkara, ya. Kalau orang itu berada pada dua perkara ini, maka dia termasuk syakiron, sabiron. Termasuk orang yang pandai bersyukur dan juga termasuk orang yang sabar dalam menghadapi ya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kelas 11 jangan jadi pengacau ya. Saya bilangin sekali lagi. Keluar-keluar saya tempeleng. Jangan jadi pengacau. Kamu di luar nih, pada ngapain? Masuk, betul itu masuk kok. Yang jerawat mana yang jerawat tadi? Sini nih. Kelas 11 ini. Awas macam-macam lagi. Hei, masuk. Masuk. Cepetan mau disebut aja. Kamu. Khoslatani man kana tapihi katabahullahu syakiran sabiran. Syakiran sabiran wa malam takuna, dan barang siapa yang tidak ada pada keduanya, kedua perkara ini, pihi padanya, lam yaktubuhu, maka tidak akan mencatat kepadanya siapa Allahu Allah syakiron wala sabiron. Dia akan tidak akan termasuk orang-orang yang syakir dan sabir. Apa dua hal ini? Nah, dua hal ini adalah man nazara, barang siapa yang memandang, bidinihi, pada urusan agamanya. Man nazara, barang siapa yang melihat atau memandang, bidinihi, pada urusan agamanya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang di atasnya. Ilaman huwa fauqahu, kepada orang yang di atasnya, faktadabi, maka dia mengikutinya. Faktada, maka mengikuti, bihi, dengannya. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Wa nazara, dan memandang fi dunyahu, pada urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada man, orang, huwa dunahu, yang ada di bawahnya. Fahamidallah, maka dia memuji kepada Allah. Alama faddalahu, atas apa yang diberikan keutamaan kepadanya, atas keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Alama faddalahu bihi, ya, atas apa yang Allah berikan dari keutamaannya, bihi, dengannya, alaihi, atasnya, katabahullahu syakiron sabiron, maka Allah akan mencatat, ya, memasukkan dia ke dalam kelompok orang-orang yang ahli dalam bersyukur dan orang-orang yang sabar. Wa man nazara fi dinihi, dan barang siapa yang memandang dalam urusan agamanya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Wa nazara fi dunyahu, dan memandang dalam urusan dunianya, ila man huwa fauqahu, kepada orang yang di atasnya. Kepada orang yang di atasnya,
Fasib, maka sangat disayangkan. Alama fatahu, atas apa-apa yang lewat darinya, ya. Lam yaktubuhullahu, tidak akan mencatat kepadanya siapa Allahu Allah, sakiron wala sabiron, termasuk orang yang ahli bersyukur, wala sabiron, dan orang yang ahli dalam bersabar. Hadal hadis ini jami'un li jami'i anwa'il khair, ya, mencangkup kepada keseluruhan macam-macam daripada bentuk kebaikan. Dah kan artinya, lihat ya. Jadi ada dua perkara, ya, dua hal. Kalau kita ada di dalam dua hal ini, masuk ke dalam kategori dua hal, maka kita akan dicatat sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang sabar. Ngerti? Ya. Jadi ada dua perkara yang kalau kita ada di dalam dua perkara ini, ada di dalamnya kita ini, ya, maka kita akan dicatat termasuk orang yang ahli dalam bersyukur dan orang yang sabar. Apa dua perkara ini? Dua perkara ini adalah, yang pertama, ya, man nadara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi. Ya. Orang yang melihat kepada orang lain dalam hal agamanya kepada orang yang lebih tinggi. Ya, kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih dekat, yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadabi, lalu dia mengikutinya. Paham nggak? Jadi dua hal ini, ya, kalau kita ada dalam dua hal ini, maka kita termasuk orang yang syukur dan sabar. Yang pertama, orang yang memandang seseorang dalam hal agamanya, ya, itu lebih tinggi daripada kita, gitu loh. Kita nih sama dia lebih rajin ibadahnya, dia lebih rajin ke masjidnya, dia lebih rajin tahajudnya, dia lebih rajin baca Al-Qur'annya, dia lebih rajin beramal solehnya, sodakohnya dan lain sebagainya, baca Qur'annya, pokoknya lebih lah dari kita, ya. Pokoknya dari segi ketakwaan dia itu lebih dari apa yang ada pada kita. Fakta Nabi. Karena kita melihat dia orang takwa, dia orang dekat kepada Allah, lalu kita ikut kepada dia, gitu. Kita ikut dia. Maka, ya, orang yang semacam ini termasuk orang yang beruntung. Artinya orang yang Allah tulis sebagai orang yang syakiron wasobiron. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, orang yang melihat seseorang dalam segi agamanya, lalu dia mengikutinya, begitu. Mengikutinya. Ya, artinya kebalikannya. Jadi dalam urusan agama itu jangan melihatnya kepada orang yang malas ibadahnya. Ya, orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah sedekah. Lihatnya kepada orang yang malas, ya kita malas juga akhirnya. Bahkan lebih malas lagi dari dia. Jadi kalau dalam urusan ibadah itu, lihat kepada orang yang rajin. Urusan sekolah, belajar, lihat kepada teman yang rajin, yang pinter. Jangan lihat sama yang males. Jangan lihat sama yang, maaf, yang oon barangkali. Ya, lihat kepada yang pinter. Ya, dengan kita melihat orang yang lebih pintar kepada kita, kita akan terbawa sama dia. Kok dia bisa ya rajin seperti itu? Ya, saya juga harus bisa seperti dia. Ya. Saya juga harus bisa seperti dia. Fakta Nabi, mengikutinya. Lihat dalam hal agama, ya, jangan kepada orang yang malas ibadahnya. Lihat kepada orang yang rajin ibadahnya, tekun. Ya, tekun baca Qur'annya, tekun mengajinya. Wa najara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Tapi dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia,
Lihat kepada orang yang lebih rendah dari kita. Kita punya sepeda, lihat. Jangan kepada orang yang punya motor, lihat orang yang jalan kaki. Kalau udah begitu apa? Timbul rasa syukur. Saya masih bersyukur punya sepeda. Orang itu jalan kaki. Ya. Kamu jalan kaki, bersyukur. Kenapa? Lihat sama orang yang pincang. Ya, yang kakinya sebelah. Ya. Saya bersyukur kaki saya masih utuh dua-duanya. Ya, saya lihat orang sebelah yang sedang jalan itu, ya kakinya tinggal sebelah. Atau jalannya nggak sempurna. Maka akan timbul apa? Rasa syukur. Jangan punya sepeda, lihat sama orang yang punya motor. Akhirnya timbulnya apa? Iri, sirik, dengki, begitu. Ya. Akhirnya apa? Hilang rasa syukur kepada Allahnya. Yang punya motor, jangan lihat kepada orang yang punya mobil. Kalau sekedar lihat aja mah nggak apa-apa. Tapi kalau dia lihat, terus kok timbul hal-hal yang jelek, misalkan, ya ada rasa sifat sirik, iri, ya apalagi timbul sifat dengki, itu yang menjadi merusak kita. Ya, yang punya mobil, ya jangan lihat kepada orang yang punya ya kapal barangkali. Jadi stratanya itu lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Ya. Dalam hal pendidikan, belajar, kamu jangan lihat kepada orang yang kemampuannya di bawah kamu, lihat kepada orang yang kemampuannya di atas kita. Kita bisa ikut dia. Kalau melihatnya kepada orang yang kemampuannya juga di bawah kita, ya nanti lama-lama kitanya juga akan malas juga seperti dia. Jadi nggak timbul apa? Keinginan untuk bagaimana saya seperti dia yang pandai, seperti dia yang rajin ibadahnya, seperti dia yang rajin tahajudnya, begitu. Ya. Jadi dua hal itu dalam urusan akhirat, urusan agama, lihat kepada orang yang lebih baik agamanya. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah seterata kehidupannya dari kita. Jangan orang yang lebih kaya. Kalau orang yang lebih kaya yang kita lihat, yang timbul apa? Ya, ketidakpuasan. Akhirnya apa? Di tempat kerja korupsi. Kenapa? Karena pengen punya rumah seperti dia, pengen punya mobil seperti dia, pengen punya kalau pengen punya kemampuan kagak, yang terjadi apa? Ngambil hak orang lain, korupsi. Ya, itu terjadi hal yang semacam itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau masuk dalam kategori orang yang bersyukur, kategori orang yang sabar, maka dua hal ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Dalam urusan agama, lihat kepada orang yang lebih alim. Dalam urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah seterata kehidupannya dari kita. Kalau sudah begitu apa? Maka akan timbullah rasa syukur kepada Allah. Fahamidallah ala ma faddalahu bihi. Fahamidallah, maka dia akan memuji kepada Allah alama faddalahu, atas apa yang Allah lebihkan kepadanya. Alama faddalahu bihi alaihi, atasnya katabahullahu syakiron sabiron. Maka Allah akan menulis kepadanya itu orang yang syakiron sabiron. Jadi dua hal. Kalau kita mau masuk dalam kategori orang yang bersyukur dan sabar. Urusan agama, lihat pada orang yang lebih tinggi, yang lebih takwa, lebih alim. Urusan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah. Ya. Wa man najara fi dinihi ila man huwa dunahu, ini sebaliknya. Barang siapa yang memandang dalam urusan agamanya ila man huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah. Ya, lebih rendah itu artinya ibadahnya juga males. Ya artinya masih rajin kita lah gitu ibadahnya. Sholat jemaahnya kita masih rajin. Jangan dilihat orang yang seperti itu mah.
penyakit. Ya. Jangan dijadikan perbandingan, dia itu nggak sholat di masjid, dia itu nggak pernah baca Quran, jangan diikutin. Ya, yang begitu-begitu itu. Ilaman huwa dunahu wa nadara fi dunyahu, dan memandang dalam urusan agamanya. Itu banat siapa? Warawiri jalan sonok mari. Ilaman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Wa najara fi dunyahu ilaman huwa fawqahu, urusan dunianya dia pandang, dia lihat kepada orang yang lebih tinggi strata kehidupannya. Ya. Maka kalau terjadi hal yang semacam itu, ya, tidak akan timbul rasa apa? Bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah orang yang lebih kaya dari dirinya. Ya, yang dilihat dalam urusan agamanya orang yang lebih malas ibadahnya, malas ngajinya, malas baca Qur'annya, malas belajar di sekolahnya, jangan diikutin. Ya. Karena tadi itu su'ul huluki yudi, akhlak yang jelek itu akan menular, ya, menularkan kejelekan. Ya. Lam yaktubuhullahu sakiron wala sabiron. Jadi Allah, ya, tidak akan menulis dia termasuk orang yang sakirun dan orang yang sobirun. Ya. Kapan? Kalau dia melihat, memandang seseorang dalam urusan agamanya kepada yang lebih rendah. Kalau dia memandang dalam urusan dunianya kepada orang yang lebih tinggi. Ya. Jadi hati-hati, ya, dunia itu memang begitu. Banyak iming-imingnya gitu. Banyak kita diiming-imingi yang akhirnya apa? Membawa kita kepada kemaksiatan, membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada dosa. Ya. Lanjut, wal maqalatus sabi'a wal isrun, makalah yang ke-27. Qala syair, berkata syair, orang yang ahli syair, as-syair. Harokatin dulu. Ya man bidunyahus taghal qad gharrahu tulul amali. Harokatin. Awalam yazal fi goblatin hatta dana minhul ajalu. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amali. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajali. Udah. Ini syairan nazom, ya. Syair ya nazom. Syairan ya nazoman. Ya. Saya baca. Ya man bidunya husragal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul adal al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya, yang punya, nanti kalau udah punya anak, yang ibu-ibu, ya, sambil gendong-gendong anaknya, ya, nyanyiin syairan gitu, ya. Yang laki sambil gendong-gendong anaknya baca syairan. Atau yang laki ngelonin istrinya baca syairan gitu. Atau bareng-bareng bersair gitu. Saya syairan gitu. Ini karena memang syairnya pendek ini. Jadi nggak bisa dilagu-laguin banyak ini. Ya. Saya baca sekali lagi.
Ya man bidunya hustagol qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul adal al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala akhwaliha la mauta illa bil adab. Barang ya man bidunya hustagol qad gharrahu tulul amal awalam yajal fi ghaflatin hatta dana minhul adal al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala akhwaliha la mauta illa bil adab. Ya man bidunya hustagol, ya man wahai orang, ya artiin ya man bidunya hustagol, wahai orang yang selalu sibuk dengan dunianya. Ya man wahai orang bidunyahu dengan dunianya istagol, sibuk. Artinya orang yang selalu sibuk dengan urusan dunia. Qad gharrahu tulul amal, qad gharrahu telah menipu kepadanya, kepada si man apa tulul amal, panjangnya lamunan, panjangnya hayalan. Qad gharrahu telah menipu kepadanya tulul amal, ya panjangnya lamunan, hayalan. Ya biasanya apa? Biasanya itu dengan kata-kata apa? Andaikan, jikalau, andai kata, begitu kan? Itu lamunan-lamunan semua itu. Ya omongan orang-orang yang sedang berangan-angan, berhalusinasi kalau bahasa itunya barangkali. Awalam yazal fi ghaflatin, awalam yazal ataukah dia tidak berhenti atau masih tetap fi ghaflatin di dalam kelalaiannya. Awalam yazal fi ghaflatin, ataukah dia tidak berhenti di dalam kelalaiannya hatta dana minhul ajal, sampai dengan ajal mendekatinya. Dana ay bimana koruba, hatta dana sehingga mendekati kepadanya, hatta dana sehingga mendekati minhu darinya al ajalu ajal. Al mautu ya'ti baghtatan, al mautu kematian, ya'ti akan datang baghtatan. Apa baghtatan itu? Sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu akan datang baghtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan kuburan itu adalah kotaknya amal. Isbir ala ahwaliha, isbir maka bersabarlah ala ahwaliha, atas semua yang menakutkan. La mauta, tidak ada kematian, illa bil ajali, kecuali dengan ajal, dengan adanya ajal. Ya, likulli ummatin ajalun, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di setiap umat itu ada batasannya. Ajal itu artinya apa? Batasan kehidupannya. Ya. Jadi ada kontraknya kita di dunia ini. Kontraknya berapa tahun? 50, ada yang 60, ada yang 70. Ya. Jadi kehidupan di dunia ini dibatasi dengan yang namanya ajal. Kalau belum ajalnya tiba, belum akan wafat. Orang yang kadang-kadang sakitnya bertahun-tahun nggak wafat-wafat. Orang yang nggak sakit kau tahu-tahu wafat. Kenapa?
Karena memang sudah datang ajalnya. Artinya kontraknya dia kepada Allah di dunia ini sudah habis. Ya. Yaman bidunya hustago, saya terangin. Orang yang sibuk dengan urusan dunia. Ya. Jadi anggaplah dunia ini apa? Ya sesuatu yang ya makanya kalau dalam itu adunya majra'atul akhirah. Dunia ini anggap sebagai ladang akhirat. Ya. Ladang akhirat itu artinya apa? Tempat di mana kita mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan amal soleh. Malah justru jangan kita menyibukkan diri kita dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kehidupan sesaat. Sebentar. Usia orang cuma 60, 70, 80 udah paling hebat itu. Ya ada juga yang lebih, nggak beberapa orang. Ya. Jadi sebentar. Ya. Sedangkan hitungan akhirat, ya, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kita di dunia, bayangkan itu. Ya. Maka sangat merugi ya orang yang hidupnya sebentar tapi dipuas-puasin untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan hawa nafsunya. Ya. Qad gharrahu tulul amal. Jadi orang yang banyak melamun ya menghayal ya. Itu sesuatu yang menipu. Ya. Jadi buat kita orang yang beriman bekerja, berusaha, ikhtiar, gitu aja. Jangan melamun andaikan saya punya ini, andaikan saya jadi ini. Itu udah gak ada guna melamun itu. Ya, berhayal. Makanya lebih baik makan singkong di alam nyata daripada makan burger tapi di dalam hayal. Enak mana? Enak makan kenyang. Kenapa? Karena di alam nyata bener makan singkong. Tapi kalau menghayal, makanya burger yang enak-enak. Tapi dalam hayalan kenyang nggak? Kagak lah. Apa yang dimakan? Cuman menghayal. Ya, menghayal punya mobil. Ya lebih baik daripada orang punya sepeda tapi di alam nyata, kenyataan. Punya mobil cuma menghayal. Ya. Dalam hayalan aja yang gak ada guna. Maka karena kita hidup di alam nyata, ya harus segala-galanya dengan kenyataan, bukan dengan hayalan. Kalau mau maju harus berilmu, ya harus dicari ilmunya, harus belajar, bukan berhayal. Ya, pengen jadi orang pintar berhayal, ya sampai kamu botak juga gak bakalan nyampe, gak bakalan bisa. Ya pengen pinter ya harus belajar, bukan berhayal. Pengen jadi tahfidz 30 juz, ya kerjaannya tidur mulu. Ya itu bukannya cita-cita pengen jadi hafizah, tapi tidur mulu. Cita-cita itu ya yang namanya cita-cita, kita punya keinginan, punya cita-cita, tapi diikuti sama usaha kerja. Cita-cita ingin jadi dokter, ya sekolahnya nanti di jurusan kedokteran. Jangan pengen jadi dokter, ya kuliahnya di jurusan pendidikan, yang nggak nyambung lah. Ya kalau kata orang preman jaka sembung megang golok, kalau begitu namanya. Ya nggak nyambung. Jadi kalau cita-cita itu harus ada upaya, harus ada usaha, bukan ngomong doang. Ya kalau ngomong doang itu namanya menghayal. Ya. Qad gharrahu tulul amal awalam yajal fi ghaflatin. Ya. Apakah kita nggak mau berhenti nih? Dari apa? Ya. Dari kelalaian. Itu semua adalah kelalaian. Ya. Hari-hari kita itu berjalan terus. Hari yang sudah berlalu nggak akan kembali. Maka manfaatkan hari-hari yang sedang berjalan ini bukan dengan hayalan. Bukan dengan lamunan. Ya. Ini orang yang menghayal melamun itu mereka itu berada dalam Dalam keadaan goflah, lalai.
hidupnya dalam kelalaian. Banyak waktu yang terbuang. Padahal kata apa? Kata Mahfudot, al waktu asmanu. Iya, waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya, tapi digunakan hanya untuk menghayal, melamun. Ya, hatta dana minhul azal, sehingga sampai kepada dirinya al azal, batasan. Jadi jangan nanti saya ibadahnya kalau udah 50 tahun ke atas. Nggak bisa begitu. Karena usia manusia itu tidak harus berapa tahun dan berapa tahunnya. Karena yang menentukan segala-galanya adalah Allah yang punya kuasa. Ya. Jadi jangan beranggapan kalau masih muda itu masih lama matinya. Nggak tentu juga. Justru terkadang yang muda lebih duluan, yang tua belakangan. Bayi aja mati kok. Ya, masih bayi udah mati. Makanya kalau ada sesuatu itu, ya lakukan segera. Untuk beramal soleh, lakukan segera. Makanya kata kalau Al-Quran apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera. Ya, bersegera. Kita ini udah terlalu banyak punya dosa. Mohon apa? Mohon ampunan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kadang-kadang ya, jam 10 masih ngobrol sama kita, jam 11 tahu-tahu jatuh wafat. Kemarin saya punya teman seperti itu. Ya, jam 10 masih WA-an, tahu-tahu informasi jam 11 katanya jatuh, meninggal. Enggak pakai sakit. Ya, barangkali sakit iya ada. Cuma kadang-kadang kan orang sakit-sakit sedikit itu masih dilawan-lawan lah gitu istilahnya. Ya kalau meninggal disebabkan sakit memang ada. Ya, ada sakitnya pasti. Ya. Ya artinya nggak harus sakit berlarut-larut lama. Ada orang yang sakitnya berlarut-larut lama sampai tahunan. Orang yang punya penyakit stroke itu bisa ya bertahun-tahun sakitnya itu. Ya, nggak wafat-wafat. Kenapa? Karena memang ajalnya belum sampai. Ya. Belum sampai. Ya, tapi kalau al-mautu ya'ti baghtatan. Jadi mati itu datangnya sekonyong-konyong kapan aja. Dia nggak lihat waktu. Mau malam hari, mau siang hari, mau pagi, mau sore. Pokoknya kalau ajalnya sudah sampai, wafat dia. Mau di atas kasur, mau di sawah, mau di empang. Ya. Kalau memang Allah sudah tentukan dia wafat, ya dia wafat. Nggak pakai nunggu. Ntar dulu saya mau pulang dulu ke rumah. Nggak bisa. Di mana saja kalau sudah waktunya, ya wafat. Di jalan, di kebun, di hutan. Wal qabru sundukul amal. Dan kubur itu adalah merupakan apa? Lacinya amal. Nanti disitulah kita akan menyesal. Ya. Makanya kata ulama apa? Al-buhur arbaatun. Samudra itu ada 4. Ya. Al-hawa bahru junub. Hawa nafsu itu adalah apa? Samudranya dosa. Jadi dosa kita itu samudranya adalah hawa nafsu. Ya. An-nafsu bahru sahawat. Nafsu kita ini apa? Samudranya syahwat, keinginan. Ya. Kita ingin sesuatu karena apa? Jiwa kita nih, nafsu kita. Ya, al-mautu bahrul a'mar. Mati itu adalah samudranya umur. Jadi umur kita ini nanti akan bermuara pada kematian. Maka kalau orang udah mati, nggak dihitung lagi tuh umurnya. Kalau dia mati umur 70, ya udah 70, nggak 71. Nanti ada istilahnya disebut dengan haul pertama, haul kedua, haul ketiga. Ya. Jadi udah habis ceritanya. Ya. Udah habis. Makan kalau orang sudah wafat kan, makanya ada satu cerita, ya. Ayam dengan anak-anaknya, ya. Kata ayam kepada induknya, "Ibu, kok manusia banyak ya namanya?" Ya. Ada Aminah, ada Fatimah, ada Umar, ada Ali. Ya. Ya, kata si ibu, si induknya, iya manusia itu memang
di saat dia hidup namanya macam-macam. Ya. Sedangkan kita katanya nama kita cuma satu, ayam. Mau laki kayak mau betina kayak pokoknya ayam, ya. Tapi kata dia, kalau nanti sudah mati, ya, kita nih ayam, nama kita malah banyak. Sedangkan manusia itu namanya cuma satu. Ya. Siapapun manusia namanya, kalau dia sudah mati namanya mayat. Orang akan berkata begitu, mana mayatnya? Mana si Ahmad? Nggak ada orang bilang begitu. Ya. Kalau ayam udah mati, mana ayam chickennya? Mana ayam gepreknya? Kan begitu. Iya, banyak namanya. Ada ayam chicken, ada ayam geprek, ada ayam apa lagi? Iya, ada ayam bakar, ada ayam goreng. Manusia, ya manusia sepanjang apa? Kan nama tuh ada yang panjang tuh. Ya, ada yang namanya panjang, bisa 4 kata. Ya, itu nanti kalau sudah wafat nggak dipanggil itu. Ya, dipanggil apanya? Mayatnya. Ya, kata imam di masjid, coba tolong mayatnya dibawa ke depan. Nggak mungkin, coba tolong si Aminah itu bawa ke depan. Nggak dipanggil nama lagi. Itu masih ada mayatnya. Ya, mayatnya bawa ke depan. Jadi nggak dipanggil namanya. Itu manusia kalau sudah meninggal. Jadi umur itu, ya, apa namanya, kematian itu adalah samudranya umur. Jadi umur kita itu nanti akan bersamudra pada kematian. Ya. Dan kubur, ya, bahrun nadama. Wal qabru bahrun nadama. Kubur itu adalah samudranya penyesalan. Ya. Nanti kamu akan menyesal kalau sudah masuk ke alam kubur. Sekarang kagak ada penyesalan. Makanya kalau Al-Quran apa? Terkait dengan harta. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun. Baru sadar dia di situ. Dulu hartanya banyak, nggak mau disedekahkan. Begitu masuk ke alam kubur, harta masih melimpah ruah di dunia. Ya buat siapa? Dimakan sama ahli warisnya. Kamu mana? Nggak ada. Ya. Di ayat yang lain apa? Hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas. Jadi orang yang udah ada di alam kubur itu, kalau dibangunkan sesaat aja, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah mau melakukan amal soleh. Dia nggak berkata, kalau saya dibangkitkan sejenak saja, saya mau lihat istri saya. Nggak ada tuh. Kalau saya dibangkitkan sejenak saja, saya mau melihat anak-anak saya. Nggak ada tuh. Kalau saya dibangkitkan sejenak saja, saya mau melihat santri-santri saya. Nggak ada tuh. Yang dia mau apa? Melakukan amal soleh. Makanya pentingnya kita beramal soleh tatkala kita hidup di dunia. Allah ceritain itu di dalam Al-Quran. Sebagai apa? Pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kembali kepada Allah tanpa punya bekal. Ya, wa tajawadu fa inna khaira jadid berbekal. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wah. Ayo.